Wits, apa kabar? Stay at home selalu ya, dan jaga kesehatan. Kali ini kita mau ngobrolin tentang apa nih? Apakah yang lagi dibahas nih? Tentang si pelakor-pelakor itu. Menurut kalian gimana? Pelakor yang mana? Drama Korea. Itu loh yang lagi hits sekarang. Drama Korea. Iya. Iya, yang itu yang lagi ditayang di Trans TV itu loh. Hah? Di Trans TV ada? Iya loh, ada. Dibolehin emang? Gak ada sensornya nanti. Nanti di blur lagi. Oh, ini mungkin banyak dikat. Dikat ya? Dikat. Jadi kita mau ngomongin itu nih sekarang perdana. Oh iya dong. Iya. Gimana nih? Menurut kalian gimana nih? Ayo siapa dulu? Kalau gue kan menurut lu gimana, Faye? Gue gak pernah nonton nih. Jadi gue Aku cuman saja lah. Aku cuman sepotong-sepotong. Gue belum nih. Gimana nih kalian? Kalian udah pernah nonton belum itu? 3 menit, 4 menitan doang aku tontonnya. Yang full adalah Teicha. Kita belum kenalan, guys. Kita belum kenalan. Teicha gimana nih? Mau ngomongin apa dulu nih? Banyak nih. Bisa sampai akhir nih. Yang pasti sih banyak yang bisa kita ambil pelajaran ya di drama itu. Jadi kita nggak cuma ngelihat tentang pelakor aja, tapi kita bisa sebagai perempuan kita bisa introspeksi gitu. Kenapa itu bisa terjadi, kan pasti ada sebabnya gitu. Jadi sebagai perempuan nggak cuma emosi kenapa itu bisa terjadi, tapi kita introspeksi ke diri kita juga, kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa suami kita bisa kayak gitu. Emang di drama Korea itu si ceweknya kenapa tuh ceritanya, Teicha? Si ceweknya yang mana nih? Yang si dokter? Iya, si dokter. Dia punya salah apa? Kenapa bisa begitu? Yang aku tangkap sih si dokter ini kan dia dokter terbaik ya, salah satu dokter terbaik di rumah sakit itu. Dan dia tuh benar-benar wanita yang bekerja keras banget gitu. Jadi dia tuh lebih kayak yang aku tangkap sih lebih mengutamakan karirnya ketimbang keluarganya gitu. Jadi keluarganya merasa tidak diperhatikan ya. Nah, diperhatikan gitu. Jadi kurang perhatian lah dari si dokter ini, dari si ibu ini, sosok ibu ini dan sosok si istri ini gitu. Jadi suami dan anaknya tuh kesepian ya? Jadi anak juga merasa kurang perhatian, terus si pasangan juga gitu. Tapi si pasangan ini awalnya sih masih pretending kalau keluarga ini baik-baik aja, tapi sebenarnya enggak gitu. Kayak menyimpan bom waktu gitu loh. Langsung dar. Oh, kayak gitu. Jadi kayak dua sisi kayak gitu sih sebenarnya ya. Kayak bener-bener reality yang terjadi sekarang aja, jadi nggak bener-bener drama banget gitu loh. Mungkin itu yang menarik dari si drama ini kali ya gitu. Jadi dekat dengan realitas kehidupan. Tapi yang banyak nonton tuh yang pada udah nikah semua loh. Malah suami istrinya nonton bareng. Aku bingung kenapa mereka pada nonton gitu loh. Padahal kalau aku aja juga kali itu. Aku aja yang single takut buat nontonnya. Cuman Teicha bagus banget sih. Bagus banget, berani nonton. awalnya sih takut ya, agak parno gitu, apalagi yang teman-teman aku juga kan yang single yang nonton, aduh kok gue parno gitu kan. Tapi pas udah nonton sampai ending ya, banyak banget pesan moral yang bisa diambil dari si drama itu gitu. Terus yang didapetin apa Teicha? Loh, kok aku mulu nih ya ngomong mendapatkan gimana? Karena Teicha yang nonton. Gimana dari sisi yang pandangnya yang nonton full nih, gimana nih? Apa yang dapetin nih? Apa ya? Maksudnya buat apa dulu nih? Buat kitanya nih, buat kita kan masih pada single. Iya deh, iya masih single nih, gimana nih? Kira-kira alasan lainnya yang bikin, kan si ceweknya tuh aku nonton tuh yang 3 menit 4 menitan doang itu, si ceweknya juga ternyata selingkuh juga setelahnya.
sama siapa tuh, sama temennya kalau nggak salah ya, sama temennya si suaminya Iya. selingkuh juga kan dia. Iya itu Nah kenapa bisa pak balas ya rasanya, pak Nah itu balas. dari sisi dramanya sih. Tapi kalau misalkan beneran kayak nggak mungkin gak sih? Udah tahu juga sih, Ya, Agak rasional juga sih tergantung, kalau emang ya tapi kan? tergantung orangnya iya juga. harus sama teman suaminya sih kayak aneh aja, kayak cuman balas dendam doang, berarti cuman Terus Iya. Buffet tahu nggak, kayak ngampiasin. itu satu grupnya si suaminya itu tahu kalau dia selingkuh, Hah? ya kan Teica? Nah itu yang bikin sakit hati banget dan emosi banget gak sih? Jadi Iya. Buffet si suaminya Ya punya temen ampun. grup gitu. Pokoknya kayak tetangga gitu, tetangga kali ya Teh, nggak tahu tetangga, nggak tahu apa, temen deket lah. Tetangga depan rumah banget. Nah, Parah tahu dong, si parah suaminya itu dong, selingkuh parah. Tahu. Cuma nggak ngasih tahu si dokter ini, dan dokter ini tahu sendiri. Coba ih, dari sumpah. handphonenya. Gila ya, 3 menit Parah. 4 menit doang tahu. Bayangin nih ya, kayak rusuk Emosi dari pasti. belakang banget gitu. Nah, 3 menit 4 menit nonton aja udah emosi Mbak Fe, apalagi TIC yang full semuanya. Untung aku nggak nonton. Shock nggak tuh Mbak Fe? Aduh. Tapi kalau dari sisi perempuan deh, kalian kan nggak nonton full nih. Kalau dari sisi perempuan sendiri, kalian nyanggapinnya gimana tentang pelakor atau perselingkuhan ini? Pelakor, kalau pelakornya jangan sampai ada sih di rumah tangga aku nanti. Cuman Ya, kalau aku juga sama perselingkuhannya, kayak gitu. kalau perselingkuhannya ya mungkin menurut aku dari awal pas nikah, cuman kan aku belum nikah ya di sini, jadi cuman aku belajar dari teman-teman aku yang udah nikah. Katanya sih kalau misalnya sebelum nikah tuh memang harus diperbincangkan, diobrolkan semua-muanya. Nanti pas siapa dia mau kerja, kan itu kan gara-garanya si ceweknya terlalu serius kerja kan, makanya dia makanya si suami makanya si suaminya selingkuh tuh ceritanya, alasannya tuh gitu yang ketangkep sama kita. Nah makanya menurut aku sih kalau di awal pernikahan nanti udah dijelasin antara suami dan istri, atau enggak calon suami dan calon istrinya, nanti diobrolin tuh nanti mereka tuh maunya gimana, mau karirnya kayak gimana, karirnya mau sampai mana. Kalau masih ada ego kayak gitu sih ya mendingan harus dikerucutkan gitu, biar tahu, biar nemu jalannya, jadi perselingkuhan itu tidak terjadi. Kan kasihan anaknya ya, anaknya kalau nggak salah jadi klepto gitu kan Teica, klepto atau apa gitu. Iya benar. Itu tahu Bu. Iya, cuma berbekal 3 menit 4 menit. Nggak nonton full pokoknya. Wah, Hebat. Dari itu udah nyari kesimpulan ya, udah tahu isi ceritanya. Uti hebat sekali. Jadi aku nggak perlu nonton 3 menit atau 2 jam. Jadi kalian udah ngerti semuanya. Ya Mbak Fe begitulah, makanya menguras emosi katanya mah. Emang menguras emosi ya yang menonton full Teica? Kalau menurut Faye gimana? Dari cerita kita berdua. Yang udah nonton full dan cuma 3 menit sampai 4 menit doang. Iya, kayak gini sih, kayak yang kalau selingkuh itu tuh kayak ada 2 sisi sih. Yang pertama ya benar yang kayak kalian sebutin gitu kan, yang kayak ada yang mendominasi kayak gitu, jadi nggak saling ngerti gitu, kayak egonya pasti dibom waktu gitu. Terus yang kedua, kalaupun emang bukan karena keadaan, pasti karena habit sih. Emang tipenya gitu, kataku sih kayak gitu ya. Jadi kayak kalau selingkuh tuh kan it takes two to tango gitu kan. Apa? Kayak it takes two to tango. Oke, ya. Iya, jadi kayak gak mungkin satu orang doang, pasti ada 2 orang terlibat di situ. Kayak gitu sih. 2 orang terlibat. Maksudnya gimana tuh Mbak Faye? Contohnya gini, misalnya ada orang pasangan terus yang selingkuh nih sama cewek lain, ya pasti mereka berdua terlibat dong, gak mungkin cuma salah satu doang. Kalau gitu kan bukan nama selingkuh dong. Jadi si pelakornya gitu ya, si pelakornya tuh mau-mau aja gitu sama si suaminya.
Iya, jadi kayak orang nggak mungkin nyalahin cewek si pelakornya doang dong, pasti harus nyalahin cowoknya, kenapa mau juga, ya kan? Iya benar. Iya sih. Iya, balik lagi sih ke ini sih, kayak balik lagi aja sih sebenarnya kalau kita tuh sama pasangan tuh pengennya tuh kayak gimana, terus Ya itu tuh misalnya diperbincangan sebelum nikah kan ya. iya, jadi misalnya kalaupun misalnya kalau pacaran juga nih, misalnya aku masih pacaran nih kayak gini, terus nanya apakah kita sanggup rasanya apa enggak, kalau enggak misalnya tipenya kayak misalnya kalau aku nggak bisa nih harus ngeliat mukanya langsung atau ada affection kayak harus ya ada yang physical kayak gitu, nggak mungkin bisa kalau LDR gitu. Jadi kan bisa aja menimbulkan hal-hal yang ada pelakor atau apa kan bisa jadi kan kayak gitu, jadi mending bareng aja gitu. Tergantung pasangannya sih, kalau kuat LDR ya kuat iman ya silahkan kayak gitu. Aduh, LDR jadinya ke LDR. Nyambung ya, pokoknya nyambung aja ke semuanya tuh. Bisa aja kan, bisa. Bisa aja satu kota tuh, bisa aja satu kota kan, tapi apa namanya kantornya beda tuh bisa aja. Terus kalau misalnya ceweknya tetap misalnya fokus masing-masing, mau pasangannya sama aja kan, jarang ketemu juga percuma kan. Berarti menurut aku gitulah, selingkuh itu terjadi karena ketidak saling mengertian ya. Iya nggak sih? Iya, nggak kenal, kayaknya kayak nggak kenal satu sama lain gitu kayaknya. Iya kan, berarti belum kenal satu sama lain kan ya, makanya terjadi seperti itu, atau ketidakpuasan kali ya. Asik. Ini balik lagi berat ini. Kalau yang nggak puas itu kayak habitnya. Habit. Oh, habit. Serem banget kalau habitnya begitu. Iya, kalau habit kan kalau udah misalnya mengakui salah tapi dianya kayak gitu lagi, habit namanya kan. Betul. Betul. Benar sekali. Cuman jangan sampai lah ya, soalnya aku ngelihat banget sih, kasihan banget anaknya gitu. Dan aku memperhatikan teman-teman sekitarku lainnya yang sudah menikah atau yang belum menikah, tapi ada apa sih, karena keluarganya tidak utuh gitu, jadi nyimpang kemana ya, kayak sama aja kayak The World of the Married ya teh, apa sih judulnya, kok lupa. Itulah ya judulnya, apa sih teh? Kalau di view sih namanya A World of Married Couple nggak salah. Oh, beda-beda namanya. Kalau di perkoreaan disebutnya apa sih kalau nggak salah ya, The World of the Married, The World of Married, itulah pokoknya. Iya, The World of the Married kayak gitu aku juga bacanya. Nah, karena aku melihat ke anaknya gitu ya, kasihan banget itu anaknya, maksudnya kehilangan sosok bapak, kehilangan sosok ibu gitu. Dan di sekitar aku juga banyak sih orang-orang yang seperti itu gitu, kecuali anaknya kuat untuk menerima hal tersebut. Cuman kan kasihan aja gitu mentalnya. Menurut aku sih selingkuh itu tidak baik. Ya siapa sih yang bilang selingkuh itu baik? Enggak sih, enggak ada yang baik. Gak ada kayaknya. Kayak semua perempuan setuju ya, tapi gak semua juga sih ya. Siapa tahu ada tapi masih ada juga yang memilih untuk jadi pelakor ya. Oh iya, betul. Habit juga. Menurut kalian sebagai perempuan tuh kenapa sih, kan kita sebagai perempuan nih kita merasakan gitu ya kalau misalnya kita diselingkuhin gimana, tapi kenapa si pelakor itu memilih jalan untuk gue ya udah deh gue jadi orang ketiga di dalam hubungan ini aja gitu, walaupun merasa tidak adil atau tersakiti, tapi tetap dijalanin sama si perempuan itu. Contohnya kayak si Dakyung di drama ini kan. Menurut kalian gimana? Cuman aku nggak ngerti tuh sama si Dakyung. Kayaknya Dakyung tuh nggak diceritain gitu loh teh. Keluarganya dari keluarga kaya, terus apa-apa diturutin. Maksudnya apa karena semua diturutin jadi dia seenaknya gitu di luar, merasa semua yang ada di dunia ini bisa jadi miliknya gitu misalnya. Mungkin kayak gitu kali ya.
kalau dari sisi cerita itu. Cuman nggak tahu sih kalau di yang dunia sebenarnya kayak gimana. Jadi Kalau semuanya menurut bisa kalian, pakai kalau di dunia nyata gimana? Kenapa sih perempuan memilih untuk masalah finansial udah terjamin kan pasti. Jadi lo nggak usah lo nggak usah nemenin pasangan lo dari nol gitu, udah jadilah kasarnya gitu kan. bisa jadi sih. Menurut Mbak Fai gimana tuh? Kalau menurut aku bisa dari sisi pelakornya tuh. Dari Kayak sih pelakor. kan kita tahu nih kita disakitin gitu ya. Padahal Kenapa cewek juga si loh, iya kan? perempuan ini memilih untuk jadi pelakor gitu. Kalau kata aku sih ya, dulu lagi kayak gitu. Terus yang pertama itu kan karena keadaannya dia emang butuh perhatian juga kali aja. Sebenarnya dia punya pasangan atau misalnya nggak punya pasangan sama sekali. Jadinya dia tuh kayak apa ya? Kayak harus kasih sayang gitu loh. Kurang kasih sayang. Terus ada orang yang butuh diperhatiin, dia juga merhatiin, sama-sama kekurangan hal itu. Bisa aja kan dirinya emang gitu. Kayak gitulah, kayak jodoh gue padahal mah salah gitu. Terus udah gitu, kalau aku satu lagi tuh ada, jadi emang dia tuh deket sama cowok yang emang sudah mapan. Beda berapa tahun ya, 10 lebih lah kayaknya. Nah terus udah gitu dia tuh ngerasanya apa ya, nggak ngerasa dia ngerebut juga enggak gitu, padahal istrinya tuh saat itu belum diceraikan secara negara. Waduh, secara hukum ya? Belum legal gitu? Hukum legal enggak, belum, tapi baru agama aja katanya udah. Jadi walaupun si istrinya mengatai dia pelakor, dia tuh ngerasa enggak karena kami saling mencintai. Seperti itu katanya. Oh my god. Sumpah. Atas dasar cinta. Aduh. Forbidden love. Ternyata cowoknya itu masih ada hubungan yang suami istri negara. Gue kaget kayak, oh my god. Oke, iya. Anaknya Wah. Jadi bisa finansial, bisa gara-gara finansial, terus rasa nyaman, rasa klop. Iya. Makanya dan dengan kata saling mencintai. Pelakor-pelakor itu pada mau ke suami orang. Aduh serem banget sih ngomongnya, astagfirullah. Tapi itu kayak yang itu kayak yang film Korea itu. Jadi kayak yang apa ya? Ini kayak film Korea itu, jadi kayak si istrinya tuh kerja mulu. Jadi suami istri tuh kerja. Terus si cowoknya tuh minta si ceweknya tuh untuk kerja di rumah. Tapi pas udah ceweknya di rumah, dia tuh kayak ngerasa kayak ih capek, ini itu gitu. Padahal berkecukupan loh sebenarnya gitu. Berarti banyak faktor ya. Yang udah sorot sih 3 ya tadi ya Teh. Jawaban yang Teteh tanya gitu tadi kan. Iya. Kenapa sih? Ya pertama finansial. Kedua rasa nyaman itu. 3 karena merasa apa sih namanya, satu frekuensi kali ya. Saling mencintai. Satu frekuensi. Ngerasa tahu frekuensi cinta. Iya, antara dua itu tuh. Terus tapi kan bisa aja mereka tuh ngerasa klop tuh karena ada kesamaan, sama-sama misalnya kesepian lah, atau kesepian lah. Jadi kayak ih sama ya kita, jangan-jangan kita jodoh gitu. Aigu. Au. Ya Allah, kesel banget. Jangan-jangan jodoh. Tapi kan emosi kan kalau bahas masalah ini tuh. Ya Ibu Ica, bagaimana Ibu Ica tanggapannya apabila dari sisi Ibu menjadi pelakornya seperti itu? Bagaimana? Aduh jangan deh Ica, jangan. Aku doain jangan sampai. Jangan sampai ibu. Aduh, iya jangan. Nyerempet juga jangan sampai. No. Masih banyak pria single di luar sana. Betul.
Terus apa lagi nih? Mau ngebahas apa lagi? Dari sisi mananya lagi kita mau ngebahas? Anaknya, Udah deh. anaknya. Hah? Anaknya. Muti kayaknya ini ya apa concern sekali masalah anak peranakan. Iya, soalnya aku sedih kasihan gitu, lebih kasihan sama anaknya gitu loh. Makanya aku tuh kalau mikirin tentang nikah gitu ya, nanti aku bisa nggak ya ngedidik anak aku ntar gimana ya, misalnya aku membayangkan kalau aku menikah sama si A misalnya, tapi nanti dia bisa nggak ya jadi bapak yang baik buat anak gue gitu. Misalnya sama si B, kayaknya dia kalau jadi bapak anak gue kayaknya nggak bagus deh, mendingan yang lain deh, kayaknya mendingan si A itu. Tapi gimana ya, ya gitulah, jadi kayak aku lebih concern sama anak-anaknya gitu loh, maksudnya sama anak-anak aku nantinya gitu. Makanya aku kalau misalnya ngelihat drama atau ngelihat dunia lingkungan di sekitar aku gitu, bahkan teman-teman aku sendiri gitu misalnya punya sifat atau karakter yang kayak gini, misalnya karakternya tapi ntar takut memojokkan orang gitu, misalnya dia nggak bisa diatur, aku tuh langsung ngeperhatiin itu pola asuhnya tuh kayak gimana ya, pola asuh siapa namanya, si orang tua si C itu gimana ya gitu. Makanya aku lebih concern ke anaknya sih. Kalau selingkuh, tapi itu mending kayaknya dibahasnya di tempat lain deh, maksudnya jangan yang selingkuh ini kayaknya ya. Dia selanjutnya Panjang ya. Kayak parenting gitu kali ya, Bu. parenting mungkin. Aduh, ini single ya deh. Bicaranya berat ya masalah parenting ya. Iya, Ibu, berat sekali. Amat sangat visioner sekali, luar biasa. Kalau menurut kalian, kalau misalnya dari sisinya, kalau kalian punya cowok kayak gitu, kalian bakal ngomong apa? Wah, aku putusin langsung Kalau sih. misalnya amit-amit ya, kalau cowok kalian selingkuh, kalian bakal ngomong apa sama dia? Enggak. Langsung main gambar, satu, kedua langsung ditinggalin, diem-diem, yang ketiga atau diobrolin semuanya? Teh Ica dulu deh. Teh Ica dulu. Muti duluan aja. Enggak, Teh Ica nanti aku panjang lagi. Aku juga panjang. Aku lebih panjang soalnya udah. Oh, oke. Berarti aku pendek kayaknya. Aku singkat, padat, dan jelas kayaknya. Information. Gak akan panjang banget sih. Coba, ayo. Mutia. Kalau aku sih, siapa dulu nih? Kalau aku sih nggak akan ngedengerin sih. Nggak akan ngedengerin dia lagi kayaknya. Aku nggak akan percaya dia lagi. Soalnya menurut aku, kalau misalnya dia sekali udah kayak gitu, itu tuh keterusan ya, bener kata Mbak Faye tadi ya. Apa sih habit? Jadi kalau menurut aku, kalau dia udah sekali kayak gitu, ya maksudnya ini aku ya, karena aku ngerasa itu gelas, kata orang-orang juga ngomong itu gelas sudah pecah gitu. Kalau disatuin lagi kan retakannya masih ada. Nah, aku udah nggak bisa. Kalau kayak gitu udah nggak sehat dong menurut aku nih ya. Menurut aku sebagai Mutia di sini, aku nggak akan mau sih. Nggak akan mau karena takut aja, karena aku orangnya traumaan juga kali ya. Kalau misalnya udah trauma, males ngomongnya. Jadi kalau misalnya sekali salah, aku juga termasuk gitu. Kalau aku yang salah, misalnya pasangan aku nih, aku buat salah katanya dia, kamu salahnya A, nah si A itu nggak akan aku ulangin. Nah, aku juga pengennya kayak gitu pasangan aku. Cuman kalau ya baik sih, untungnya pasangan akunya baik gitu ya, memberikan kesempatan. Cuman kalau misalnya sampai selingkuh itu enggak sih kayaknya. Kalau kesalahannya selingkuh ya, kalau yang lain mah enggak sih. Mungkin akan aku maklumin gitu. Kalau selingkuh sih enggak sih kayaknya. Gak akan aku terima lagi. Menurut Muti paling fatal itu. Iya, paling fatal. Karena kan kita nanti mau membina hubungan rumah tangga gitu. Kalau misalnya nanti selingkuh gimana? Nanti yang aku pakai bekas-bekas semua orang dong. Gak mau. Wow. Oh, ini udah berpikir jauh Iya, berpikir jauh. Ya. Jadi
gak mau nerima itu karena hal yang akan terjadi yang tidak gitu kan intinya. Terus Yang gue karena tangkap itu. aku juga ngelihat Hmm? beberapa teman aku yang kayak gitu, dan anaknya tuh ya, aku kalau lebih ya kembali lagi sih, aku jadi kasihan sama anaknya gitu. Nanti kalau misalnya aku kan harus mencari suami yang maksudnya yang beri aku rasa aman gitu, aman, nyaman, dan tentram gitu, karena hidup udah sulit. Wah, kayak satpam ya. Oh Mm. ya, hidup udah sulit kata temen aku, kata Adia nih, Adia kesebut deh, hidup itu udah sulit. Kalau misalnya kita nemuin orang untuk menambah kesulitan buat kita, ya buat apa gitu loh. Dan menurut aku nanti itu selingkuh. Kalau selingkuh itu ya udah, aku pokoknya mikirnya kasihan anaknya, kasihan akunya, pokoknya aku mikir awal anaknya baru akunya gitu sih. Gitu sih Kalau udah punya anak. kalau udah punya anak. Kalau belum? Ya akunya dong teh. Akunya dong. Oke. Gitu sih. Terus kayaknya gimana nih? Dari Teh Ica. Apanya ini? Oh, panjang kayaknya. Iya, kalau misalnya ada di posisi itu, terus ada cowok, apa sih yang bakal dilakuin? Mau apa yang bakal dilakuin? Karena apa ya? Jujur sih based on true story ya. Oh, true story. Wow. True story. Bagaimana Teh Ica true story-nya? Tapi sebelumnya nggak apa-apa dong berarti ya didengar sama semuanya Teh Ica. Buat belajar juga ya nggak sih? Sebagai pelajaran aja. Betul. Based on true story. Jadi apa ya? Aku pernah di posisi itu dan pacaran juga udah lama gitu kan. Iya, aku pernah mendengarnya sih kayaknya. Udah saling kenal keluarga apa segala macam. Terus ternyata dianya juga di posisi dia ternyata korban dari divorce juga gitu. Nah dari situ aku ambil kesimpulan gitu. Aku kira dengan dia anak divorce gitu ya, dari korban divorce, dia bakal belajar dari kesalahannya. Belajar dari kesalahan orang tuanya ya. Belajar dari orang tuanya. Nah, pengalaman orang tuanya. Dia juga pernah cerita kalau misalkan itu sangat membekas banget lah, di mana dia ngelihat orang tuanya bertengkar pas dia masih kecil di depan matanya dia gitu, dan dia nangis gitu kan. Aku kira itu jadi pelajaran buat dia sendiri gitu, tentang hubungan ketika dia sudah berhubungan dengan perempuan gitu kan, memperlakukan perempuan gitu. Serius dengan perempuan. Enggak. Tapi ternyata nggak ngaruh. Justru dia malah mencontoh apa yang dilakukan sama orang tuanya gitu. Oh, jadi kayak secara langsung tuh kayak nurun gitu lah ya jatuhnya. Iya, kayak aku juga ada tuh cerita kayak gitu Teh Ica. Maksudnya iya, mereka udah menikah dan mereka dua-duanya ya ini mah. Dua-duanya. Jadi suami istrinya, jadi si suami istri itu pernah divorce, maksudnya orang tua dari suami sama istrinya itu divorce, dan mereka juga melakukan hal itu, tapi nggak mereka sih, salah satunya, tapi nggak akan aku sebutin sih. Jadi ya, mungkin keturunan juga kali ya Teh, jangan-jangan. Keturunan juga. Kalau aku jadi si anaknya sih, aku belajar ya, maksudnya dari kesalahan orang tua gitu ya nggak sih? Kalau aku jadi anak dari korban perceraian gitu. Tapi mungkin yang masa lalu di Teteh bilang, lu nggak pernah ngerasain jadi gua, makanya lu bisa ngomong kayak gitu, katanya gitu. Bisa ada yang kayaknya kayak gitu deh. Jadi kayak lu nggak pernah ngerasain jadi gua. Iya, orang tua gua divorce. Anaknya saya protes. Maksudnya iya, anaknya protes, saya kayak, kok kalian gitu, kok kayak gini, saya kamu nggak ngerti, kamu masih kecil, bisa aja kan dikatain gitu tuh. Terus udah gede dia mikir kenapa, terus akhirnya dia seperti itu. Mungkin dia merasakan, oh ya pantas orang tua gue bertengkar karena hal itu. Pasti kayak gitu sih. Iya.
Dia sangat disayangkan sih. Tapi itu Iya, ngaruh banget harusnya belajar ya. ngaruh banget ke karakteristik si anak itu Iya ya. kan, Benar, makanya kalau balik kita lagi di ke tempat parenting. anak kan, ya kan? Parenting lagi kan ya. Yang paling dirugikan, Iya, yang paling parenting. dirugikan di sini adalah anak. Iya betul teh. Jadi Iya, ujung-ujungnya sama pasangan yang akan nantinya. Iya, iya, iya benar. ujung-ujungnya ke anak kan, kasihan, makanya aku sangat hati-hati. Dan aku harap Teh Ica dan Wafe juga semakin hati-hati. Tapi Iya, kalau udah percaya mah siap. udah lah. Kamu pun ya. Siap, pasti. Hati-hati dalam memilih. Iya dong, Iya, karena bukan. jangan trauma Pilihlah yang juga tepat. sih. Iya betul Ya, kita juga nggak tahu kan di balik kenapa dia alasan itu tuh karena apa kan. Bafe, Bafe ada cerita nih. Kenal dulu. Bafe ada cerita juga ya. Iya. Oh, Iya, cenayang aku mulai bekerja nih. Oke. Jadi gini, menurut aku emang kalau misalnya aku ada di posisi yang misalnya jadi yang di dokternya lah ya gitu, kenapa punya suami kayak gitu, tapi bisa pasangan deh, jangan suami dulu lah ya, kejauhan gitu. Kejauhan. Nah, terus misalnya kalau pasangan nih misalnya, contohnya kayak gitu tuh, gitu. Ya udah, kalau aku sih mungkin kalau misalkan kayaknya juga sama biasanya udah lama, macam proper pacarannya udah lama nih. Nah ya udah, gue tanya dulu kan kenapa kayak gitu, alasannya apa, karena apa, salah saya apa. Aku kayak gitu, aku bakal nanya kayak gitu. Terus misalnya kalau dia ngomong karena misalnya karena keadaan nih, dan kita tahu sebenarnya dia juga bukan tipenya yang habit gitu, dan misalnya dulu dia pernah cerita misalnya sering tinggalin sama ceweknya, diselingkuhin. Oke. Dan itu bukan, jadi dia terdampak gitu dan dia ngerasa kayak gitu, dia ngerasa bersalah, akhirnya dia janji nggak akan ngulanginnya lagi. Tapi kita tetap lihat juga kan harus kedepannya kayak gimana. Kalau misalnya dia emang nunjukin dia benar, berarti itu bukan habit, itu emang keadaan. Lagi hilaf. Kayak gitu sih kata aku mah. Kalau saya kata aku sih 2 kali, berarti itu habit sih. Oh, untung ya Teh. Kenal sih lama-lama. Untung ya Teh. Udah lama. Ini pasti kenal deh. Pokoknya untung Teh Ica nggak jadi sama dia tuh untung sekali. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah ya Allah. Adriana udah kasih tahu duluan tahu. Iya. Udah ditunjukin duluan. Iya, kasih tahu, ditunjukin. Iya, kalau bener. saya Warning ya. Someday dia emang nyesel terus gak diulangin, terus dia jadi beneran baik sampai hingga saat ini, ya itu berarti emang ya udahlah, ada niat baik, bisa pas doang gitu. Itu tapi kalau yang ya berulang bisa jadi itu habit, bener sih kayaknya. Iya. Atau keturunan Buang saja. Ya, aja sih kalau emang sebenarnya kayak gitu juga ya. Atasnya gue juga nggak tahu dah. Untuk kesimpulannya sih dari gua, intinya kayak gini sih, kayak kalau sama pasangan itu emang harus saling kenal, mau itu sebelum nikah atau lagi pacaran atau lagi PDKT deh, wajib pokoknya kenal sama pasangannya. Jangan cuman karena cinta. Even ta'aruf ya. Iya, even ta'aruf harus kenal. Wow. Gak mungkin kalian ngejalanin cuman cuman berdua doang. Kalian ada semuanya, bakal ngedampak ke semuanya, lingkungan dan sekitar. Keluarga. Tapi kalian berdua juga yang bakal, yang harus kuat juga buat kedepannya, karena bukan cuman sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu doang. Hidupnya bakal selamanya. Kayak gitu sih. Lebih ke janji ke atas ya, ke Tuhan masing-masing lah, kayak gitu. Betul. Oh, kalian kayak gimana tuh? Kalau aku sih, ya itu tadi. Mau nambahin? Kalau aku sih, menurut aku, kalau aku kan dari sudut pandang yang
udah pengen menikah gitu. Yes, di umur sekarang emang siapa sih yang nggak mau nikah ya kan? Jadi menurut aku Curcol dia. menurut aku curcol dikit boleh dong. Ya, curhat juga lah. Iya, oke. Boleh kan, boleh Mas, kan, mas boleh tolong kan. didengarkan, Mas. Jadi tolong didengarkan sedikit ya teman-teman di sana. Curhat dari Mutia. Ya, untuk Mas yang di sana. Ya, teman itu nih mau didengarkan Jadi- ya dengan seksama. Jadi ya prinsip-prinsip sebelum menikah itu harus di satu suarakan. Kayak misalnya dia mau nikah udah gitu kerjanya apa, aku misalnya ntar boleh kerja di luar atau di rumah aja, terus keuangannya kayak gimana. Kan biasanya tuh kadang cowok minder ya kalau misalnya apa, kayak yang aku lihat di The World of Merit itu, cowoknya kayaknya minder gitu, kenapa dia lebih sukses daripada si ceweknya. Ya itu yang harus diomongin gitu, kemungkinan itu juga harus diomongin. Pokoknya banyak, ya mungkin aku terlalu melihat ke depan gitu ya, sampai anak aja udah dipikirin gitu, padahal kan ini baru mau nikah. Ya, tapi kan visioner. Wah, harus dong, harus sih. Iya. Karena aku nggak mau sampai anak aku terjerumus yang enggak gitu loh. Kayak lingkungan aku sih yang banyak bikin aku mikir, oh berarti gue tuh belum nikah sampai umur sekarang tuh ya karena aku disuruh lihat gitu loh, disuruh lihat gimana cara ngedidik anak yang bener gitu loh. Misalnya kan sekarang anak sebanyak di storyin aja, kapan ngomongnya tuh orang kan si anak. Iya. Sementara ada anak yang Benar. cepet banget ngomong. Boleh tuh itu nanti jadi itu. Parenting ya, Jadi apa? Jadi konten berikutnya. jadi obrolan Padahal berikutnya. para single lady loh ini ya. Iya, ini kita masih single semua guys. Salah teman-teman, salah kan nyebutnya guys mulu udah kayak orang-orang lain. Ya karena menurut aku, kesimpulan dari aku ya pada intinya ya itu, kitanya udah punya prinsip bersama di depan. Kalau ntar ngomongin ke belakang nanti malah jadinya parenting lagi ya Teh Ica dan Buffy. Jadi aku langsung ke intinya aja, prinsip yang sama, satu suara sebelum prinsip yang sama, satu suara sebelum melanjutkan ke pernikahan. Soalnya kalau selanjutnya lagi nanti ke parenting lagi, itu buat konten lagi yang lainnya ya dari para single ini. Oke. Dari Teisa gimana Teisa? Oke, Ibu psikolog anak, Ibu Mutia. Terima kasih, setuju sekali, setuju. Itu sih. Dari Teisa gimana Teisa? Ayo. Ya, Kaice gimana? Aku nambahin aja sih ya. Tambahin dari sudut pandang yang lain. Bagaimana tuh sudut pandangnya? Apa ya, menurut aku buat para suami ya. Wih. Kalau menurut aku apa sih? Rumput tetangga itu kan selalu lebih hijau ya. Betul. Gitu. Kita ngelihatnya selalu lebih selalu lebih bagus, selalu lebih harmonis. Padahal kan kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Kayak di Instagram misalnya kelihatan harmonis atau kelihatan perfect, sebagai keluarga bahagia, perfect, tapi dalamnya kita kan nggak tahu, dan ujung-ujungnya perceraian juga gitu kan. Jadi itu cuma kamuflase yang dibuat lah untuk anak juga kan. ujung-ujungnya kan kesana lagi ya Mbak Teisa. Iya. Nah, ketika kalau misalkan menurut aku buat para suami nanti terutama laki-laki gitu ya, harus berpikir 2 kali sih kalau misalkan mau ke selingkuh, rumput yang lain. Gila. rumput yang lebih hijau ya. Menurut aku sih kita cuma ngelihat rumah tetangga lebih bagus nih gitu, cuma kita nggak tahu isinya. Ketika kita udah di dalam, ternyata kita baru menyadari kalau ternyata rumah tangga saya loh, kalau keluarga saya loh yang ternyata lebih baik daripada keluarganya mereka gitu. Jadi ketika kita udah berada di dalamnya, baru kita tahu. Nah itu kita harus belajar ilmu syukur sih, bersyukur apa yang udah kita punya gitu.
sebagai keluarga gitu kan. Yang kurang-kurang ya tinggal introspeksi diri lah gitu. Apa yang kurang dari kita, dari pasangan gitu, untuk membangun si keluarga ini, bukan dengan kita melihat orang lain gitu, karena orang lain juga belum tentu di dalamnya bagus gitu kan, dalamnya perfect atau harmonis gitu. Siapa tahu hanya kamuflase di luarnya aja, kayak gitu sih. Karena bakal balik lagi semuanya juga bakal ke keluarga lagi sih, atau ke pasangan udah menemani kita dari Ya balik lagi yang terima lo pasti nanti keluarga kan. Istri gitu. lo lagi, istri lo Jelek-jeleknya lagi. lo, Ya kan? Iya, istri lo lagi yang nerima iya, lo. bener. Jadi jangan selingkuh. Dan kalau dari drama itu sih aku belajar dari sisi pelakornya ya, si Kyungnya itu. Kalau kita sebagai perempuan, kita nggak boleh membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain sih, dan itu nggak bakal bertahan lama gitu. Iya. Dan sampai dia juga bakal merasakan apa hal itu juga lagi kan. Nah, iya bener. Kita juga belum tentu kan jaminan kalaupun si laki-laki itu udah sama kita gitu, misalkan as pelakor gitu, belum tentu ada jaminan bahwa kita nggak diselingkuhin lagi gitu kan sama si pasangan kita gitu. Sama kayak itu ya, sama kayak di film, di dramanya itu ya, kan pernah dibilangin ya sama istrinya, kalau kamu mungkin akan merasakan gitu. hal yang sama seperti yang aku rasakan. Nah, karma dibalas 100% konten depan muka ya. Emosi jiwa. Jadi kesimpulannya kita satu suara sih sebenarnya ya. Ya nggak? Iya, sebagai perempuan ya. Ya nggak sih? Betul. Yang teman cerita juga setuju nggak sih gitu sama kita? Iya, nanti ngobrol-ngobrol ya di bawah, di komen. Nanti ada yang komen nggak nih kita di cerita perdana? Iya, nanti kita bacain satu-satu udah pasti. Udah berapa banyak tuh yang lihat? Bukan lihat, denger. Tantangan kita. Iya, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Kita belum perkenalan loh di awal tadi, kita langsung ngobrol aja. Oh iya, benar-benar. Walaupun denger kali ya nama-nama kita dari tadi. Ya mungkin ada sebagian yang udah kenal kita dan tapi belum ada yang belum juga kan. Jadi kita perkenalkan dengan siapa dulu, ayo? Ya dari Teh Ica dulu. Iya, jadi gue dulu. Iya dong. Yang ini lagi dandan nih di video call. Yang paling kecil lagi dandan di video call. Oke. Sama tuh kayak adik aku. Get unready with me. Wis. Oh, itu artinya. Sama dong. Iya, punya adik aku tapi. Yuk, Kak Ica. Kenalkan diri. Ya, hai teman cerita. Aku Ica. Halo? Aku Mutia. Aku Sylvia. Tapi kadang dipanggil Kita dari With Story Channel. Maaf guys, handphonenya jatuh nih. Maaf teman cerita, salah. Maaf ya, ini baru perdana nih, jadi masih ke balik-balik nih namanya. Maaf ya, kalau ada yang jadi udah dulu nih. Menurut sudut pandang kalian gimana nih? Bisa komen di bawah ya. Ya nggak? Iya dong. Iya. Ramein dong cerita kita nanti. Lebih seru kan dari kita. Don't forget to subscribe and like, comment, share, guys. Asik. Bukan guys ya, ini teman cerita ya, bukan guys ya. Soalnya kan keceletot lagi nih sama yang lain-lain. Iya. Kalian bisa cerita apapun juga di kolom komen. Iya betul. Ya nanti kalau ada ide atau kalian pengen diceritain apa sama kita yang diperbincangkan? Gitu, pengen diceritain apa gitu. Sama Mbak Faye. Kalian nggak sendiri kok. Omongan kita sama. Iya. Kalian nggak sendiri. Kalian pasti ada aja sih pasti yang ceritain sama-sama kayak kita. Nanti kita bakal bahas juga kayak gitu.
Jadi punya sudut pandang yang lebih banyak ya kita. Kalau kalian Iya. Iya, komen-komen di bawah. Hai. Ya, karena oh iya ini tuh Sampai ketemu di ini tuh kita suaranya doang karena lagi masa pandemi corona. Ya. Sebenarnya kita video call sih, cuman kita wanita-wanita berkerudung, cuman kita lagi nggak berkerudung. Jadi kita kasih suaranya dulu aja ya teman cerita. Ya, nanti Oke. bakal ada visualnya ya. Coming soon setelah pandemi. Insya Iya, Allah. mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Ya tetap Iya, sehat jaga semuanya ya. kesehatan. Stay at home. Ya, stay safe, stay healthy. Ih, jangan keluar-keluar Jangan dulu. ya. Biarkan saya bekerja di luar rumah saja. Oh iya nih, karena mumpung mau lebaran, kita juga itu ya, Oh iya benar. mohon maaf lahirin batin. Ya, aku mau. Semoga semua bulan, Jangan semua puasa dan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Udah nih. Amin. Kita udah nih ngobrolnya. Oke, sampai ketemu di Cerita-cerita cerita selanjutnya. berikutnya. Bye. Bye bye. Bye. Kita nggak baik kan? Kita nggak baik kan? Enggak pakai itu. Dadah, dadah teman cerita. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya di Wits Story Channel. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah. Dadah dulu. Bye.